Selesai dari 2 jam itu, kemudian kami lari ke meja biliar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berjumpa kembali bersama kami di podcast Pojok Tarbiyah, berbagi dan menginspirasi. Hari ini kita berbagi bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Jamroh Latif MSI. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan di program studi Manajemen Pendidikan Islam. Dan bulan ini Pak Jamroh Latif ini telah memasuki masa purna tugasnya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah, dan kita akan berbagi bersama, berbagi inspirasi, kemudian berbagi pengalaman semasa beliau menjadi mahasiswa dan hingga mengabdi di Fakultas Ilmu Tarbiyah ini. Assalamualaikum Pak Jamroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah. Ini Pak Jamroh, jadi yang kami tahu dari profil, kami baca di profil Pak Jamroh bahwa Pak Jamroh ini berasal dari Jambi, Pak ya? Iya, betul. Jambi, beberapa tahun yang lalu, mungkin 40 tahun yang lalu, dan beliau belajar di Fakultas Ilmu Tarbiyah, tentu di Jambi, daerah yang mungkin tidak enak ya, daerah terpencil mungkin, daerah kemudian beliau dengan semangat belajarnya bisa sampai ke Fakultas Ilmu Tarbiyah, belajar di Yogyakarta. Mungkin Bapak bisa berbagi semangat apa Pak yang mendorong Bapak waktu itu bisa dan bersedia merantau belajar di Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Imam. Siang Pak. Selaku host Pak ini Pak. Host di podcast Pojok Tarbiyah ya. Saya berasal dari Jambi yang pendidikan dasar menengah di Jambi. Kemudian tahun 1976 saya sudah menyelesaikan pendidikan di PGAN Negeri Jambi. Waktu itu saya sudah bilang dengan orang tua saya tidak mau melanjutkan kuliah, saya bilang, kecuali kalau tidak Jakarta ke Jogja gitu. Jadi Jogja itu sudah menjadi pilihan pertama Pak Jogja sudah menjadi pilihan pertama. Kemudian begitu sholat subuh, karena dekat dengan Langgar ya kalau di sana ya, musola gitu. Ternyata adik saya itu juga ikut bersama saya. Kemudian dia bilang, "Bang, saya ikut." Saya pikir ikut ke bandara. Ternyata mau ikut ke Jogja gitu. Nah, gimana mau ikut ke Jogja itu? Pokoknya hari ini ikut. Nah, saya kebetulan sudah pesan tiket dan akhirnya nambah satu lagi tiket. Waktu itu kan masih mudah itu. Adik saya umur kelas 5 SD. Terus ikut saya ke Jogja. Kemudian di Jogja saya titipkan di SD negeri berapa saya lupa itu, dan selesai di situ. Dan begitu selesai saya tanya, kuliah di Fakultas Hukum pulang? Enggak, kalau abang di sini saya juga di sini. Dan dia dapat dinas di Pengadilan Negeri Yogyakarta itu. Satu hal yang mendorong saya untuk kuliah adalah di Jogja. Jogja terkenal dengan kota pelajar begitu ya. Sehingga mendorong saya pokoknya kuliah Jogja gitu. Akhirnya ayah saya juga merestui. Tanggal 26 Desember 1976, hari Kamis jam 4 sore saya tiba di Yogyakarta gitu. Dan waktu itu juga tidak bingung gitu, karena di kepala sekolah saya, nanti kamu sampai di Jogja terus ke asrama daerah Jambi di bawah sasaran 11. Saya terus naik becak, terus naik becak naik apa waktu itu sampai di asrama itu. Jadi itu di
pikiran saya waktu itu, perasaan saya pokoknya Jogja salah satu tujuan tempat kuliah itu. Kemudian saya kuliah di IKIP, di Fakultas FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang sekarang UNY, Pak ya? Sekarang UNY. Nah, prodinya saya nggak tahu sekarang jadi apa. Kemudian waktu itu juga saya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi kuliah 2 perguruan tinggi ini waktu itu masih longgar gitu. Ujian di sana bisa tempuh, di sini juga bisa ditempuh. Tapi waktu itu ayah saya memilih mungkin kasihan gitu loh. Pilih sajalah yang di agama itu, IAIN itu. Akhirnya yang di sana tidak saya lanjutkan. Saya hanya melanjutkan di IAIN Sunan Kalijaga mulai tahun pelajaran 1977 ya, waktu itu ya. Nah, menjadi mahasiswa di IAIN ini ada beberapa hal yang bagi saya punya punya kenangan yang tidak terlupakan. Jadi kondisi waktu itu memang literatur belum begitu banyak, fotokopi juga belum ada, lalu apalagi komputer belum ada sama sekali. Dan akhirnya setiap dosen baru masuk ke kelas, tolong dicatat. Saya membentuk grup namanya grup study, yang namanya grup study Abu Nawas. Itu terdiri dari 5 orang. Abu Soim itu dari Tegal, Ali Bowo Cahyono dari Semarang, kemudian Ridwan itu dari Boyolali, kemudian saya, kemudian satu lagi Haji Junaidi dari Jambi juga itu. Membentuk kelompok studi yang diberi nama Abu Nawas. Nah, waktu itu begitu dosen masuk baru menunjukkan referensi, catat, kemudian teman-teman saya pikir kamu cari buku yang ini, lalu si A cari buku yang ini, lalu kita bagi. Begitu kita bagi, saya masing-masing untuk menguasai buku itu, kemudian diketik. Karena waktu itu kan belum ada komputer. Jadi ngetiknya itu karena 5 orang, jadi masih double kertas duslah itu yang tipis itu ya, hitam itu tipis, diketik, kemudian begitu selesai masing-masing melaporkan siap. Nah, kemudian setiap 2 malam sekali itu kita diskusi di bawah gedung IAIN di lantai 1 di depan, kalau dulu kan depan ini. Di depan halaman itu. Jadi setiap 2 malam sekali kita diskusi dari mulai jam 8 paling lama 2 jam sampai jam 10. Jadi setiap itu. Jadi masing-masing siapa kemarin misalnya dulu kan ada pengantar ilmu agama, bukunya ini siapa yang menguasai silakan presentasi, kemudian kita diskusi. Berikutnya 2 malam berikutnya gantian. Terus begitu. Jadi akhirnya teman-teman itu serius juga gitu ya, serius juga. Tapi ada satu hal yang barangkali ini mungkin tidak perlu ditiru oleh adik-adik sekalian. Begitu diskusi tidak lama, belajar tidak lama. Jadi itu yang tidak usah ditiru. Kami grup study, belajar kelompok itu hanya 2 jam maksimal. Selesai dari 2 jam itu, kemudian kami lari ke meja biliar. Ini yang tidak usah ditiru. Sudah ada waktu itu. Sudah ada. Cari kalau tidak ada. Kalau tidak ada nanti terakhir di depan kantor DPR itu di teras depan itu ada meja biliar. Biasanya di Jalan Malioboro itu ada. Kemudian di yang sekarang jadi hotel sebelum Safir. Sebelum dulu IKIP
Ya, di situ di Kolombo itu ada Kolombo, dulu. ya. Ya, di Kolombo. Kalau enggak itu ya cari lagi di Malioboro. Untuk hiburan Pak ya. Tapi tidak itu utamanya, hanya refreshing saja gitu. Karena dari yang kita dapatkan informasi dari kolega, dari senior, dari kawan-kawan mungkin informasi bahwa Pak Jamroh ini adalah salah satu mahasiswa pada zamannya waktu masih sangat muda, ya, Pak Jamroh muda. Ini terkenal dengan mahasiswa dan dosen, ya waktu itu dosen muda dan mahasiswa yang berprestasi dan juga aktif, Pak. Yeah. Jadi aktivis dan juga berprestasi. Yeah. Menjadi aktivis dan juga berprestasi pada zaman saat ini, mahasiswa saat ini mungkin tidak mudah, Pak, karena ada mahasiswa kita sekarang ini pintar di bidang akademik, tapi dia peran organisasinya berkurang. Ada yang aktif sekali, kemudian prestasinya juga tidak baik. Nah, menyeimbangkan antara prestasi dan juga akademik itu gimana pengalaman Pak Jamroh? Kita memang harus komit terhadap diri sendiri. Ingat saya, selama saya jadi dosen itu tidak pernah memanggil mahasiswa itu kamu gitu loh. Saya